Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang terus bekerja di dalam hati setiap pikiran dan jiwa kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap apa yang Engkau mau dalam hidup setiap kami. Lewat setiap pembelajaran firman yang akan Engkau berikan buat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan waktu ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, kita belajar hari ini penguasaan diri ya saudara. Itu penting buat saya ini. Tuhan tolong ada penguasaan diri selalu dalam hidup saya. Kita belajar di 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu ya saudara. Manusia itu amat sangat rapuh ya saudara. Saya juga sangat rapuh. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan pagi ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu ya saudara, kita tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu akhir ya saudara. Selama masih Tuhan percayakan kesempatan demi kesempatan buat saudara dan saya. Diingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Manusia itu gampang sekali enggak tenang ya saudara. Hidupnya itu ada masalah sedikit, aduh gimana, aduh jadi hatinya ini gemerungsung. Ya enggak tahu bahasa Indonesia itu apa, kacau balau ya gitu ya saudara. Enggak tenang, mikirnya macam-macam, nanti ini bagaimana, nanti ini bagaimana. Belum kejadian sudah mikirnya macam-macam. Tapi diingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Artinya kita terus harus terhubung dengan yang dari Tuhan. Bukan kita terus menerus berdoa dan tidak melakukan apa-apa ya saudara. Tetapi lewat semua yang segala kegiatan yang Tuhan percayakan, ada penguasaan diri dalam hidup saudara dan saya. Supaya hati ini tenang, mengerjakannya ya tenang. Tunggu, saya sering kali bilang, nanti dikerjakan satu-satu. Kalau semua serentak dikerjakan enggak cukup, tangannya cuma 2. Ya aneh kata Kaleb. Kalau tangannya 4, iya makanya itu kerjakan satu-satu kata saya itu. Supaya kamu dapat berdoa. Saudara dan saya tahu hari-hari ini hari-hari yang luar biasa buat saya ya saudara. Pengen ada acara demi acara di bulan Mei nanti. Ada banyak hal yang harus disiapkan, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nanti sebentar dipanggil dari dapur, ayo cepetan, bantuin. Iya nanti, tunggu sabar. Saya itu, mereka kan gak lihat saya gak kerjaan apa. Tunggu nanti juga ke sana ya saudara. Nanti sebentar ini packingan nih gak ada orang. Iya nanti ke sana. Itu dikerjakan ya saudara, dikerjakan semaksimal yang saya bisa. Tapi kita ini punya keterbatasan dan firman Tuhan ingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi jangan tergesa-gesa. Pokoknya dikerjakan, nanti dikerjakan. Pokoknya nanti dikerjakan. Yang bisa dipending ya dipending. Yang bisa harus buru-buru ya segera disiapkan. Packingan kan gak bisa ditunggu. Ditunggu sama yang ngirim ya saudara. Sebelum jam 4 nih harus jalan. Jadi harus disiapkan, itu prioritas. Kalau sehari-hari saya nih prioritas itu yang dikerjakan. Supaya apa? Supaya cepet. Yang dapat nanti cepet datang, cepet nyampe gitu ya saudara-saudara. Tapi kadang orang gak ngerti. Gak tahu apa yang kita kerjakan.
Tapi biarlah kita tetap punya penguasaan diri. Iya. Sabar gitu ya. Saya sering mengingatkan diri saya, sabar. Karena kadang-kadang tidak ada penguasaan diri. Kadang-kadang gemes gitu ya. Ini orang buru-buru pengennya gitu ya saudara. Tapi itu seringkali mengingatkan saya, ayo kuasailah dirimu. Iya Tuhan. Kita punya Roh Kudus tuh bagus saudara. Penolong, betul penolong. Diingetin, nanti muncul nih di sini di alarm nih muncul. Alarm, sabar. Iya, itu Roh Kudus saudara. Penguasaan diri itu salah satu buah roh. Jadi ketika hidup saudara dan saya hidup dipimpin roh, maka penguasaan diri itu jadi rem buat saudara dan saya. Iya. Supaya kita ini tetap punya terhubung dengan apa yang dari surga. Bukan berdoa terus menerus dan tidak mengerjakan apa-apa ya saudara. Tapi di sini diingatkan supaya kamu dapat berdoa. Artinya kita punya komunikasi dengan Tuhan. Bukan duduk diam dan selama-lamanya begitu, tidak. Kita tetap bekerja, kita tetap lakukan bagian kita. Tapi kita tetap punya hati yang terkoneksi dengan surga ya saudara-saudara. Supaya kita ini bisa terus melakukan bagian kita. Karena kesempatan itu tidak akan terulang. Kesempatan itu selagi ada kita kerjakan dengan segenap hati ya saudara. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bagian yang terakhir, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seringkali kita enggan ya saudara. Enggan apa? Enggan tinggal tenang dan percaya sama Tuhan. Pengennya buru-buru, pengennya iya. Pokoknya ambil jalan pintas supaya semuanya terselesaikan. Belum tentu juga ya saudara-saudara. Biar kita memilih apa yang baik yang daripada Tuhan. Untuk saudara dan saya ini mengalami ketenangan. Mengalami hati ini yang penuh dengan damai sejahtera. Mengalami sukacita yang Tuhan sudah sediakan. Dalam tinggal tenang itu ada damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika saudara dan saya ini terkoneksi dengan apa yang dari Tuhan, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya seringkali belajar ya saudara. Di mana ada kebenaran yang dari Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Karena damai sejahtera Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara mau tenang, mau tentram, hidup dalam kebenaran ya saudara. Supaya saudara dan saya ini ngalami sibuk ya sibuk, capek ya iya capek. Tapi ada satu kesukaan, ada satu sukacita, ada satu kedamaian, ada satu ketenangan. Pokoknya dikerjakan semaksimal mungkin. Pokoknya semuanya jadi nanti beres ya saudara. Kita lakukan demi hari dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena kita melakukannya dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saudara dan saya. Apapun bagian kita, ayo kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena di dalam firman itu akan tumbuh damai sejahtera. Jadi saudara dan saya ini belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Penguasaan diri itu adalah bagian hidup setiap kita. Karena kita tidak hidup di dalam daging, kita hidup di dalam roh. Ya saudara, Roh mengatakan ketika kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, maka kita bisa menjadi menghasilkan buah roh. Galatia bilang gitu. Salah satunya penguasaan diri. Akibat kebenaran itu ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya.
Capek ya saudara-saudara, kalau gaji keistrikaan gak apa-apa saudara. Tidur juga semuanya hilang. Yang penting hatinya tuh tenang, dijaga sama Roh Kudus nih. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, roh kebenaran yang menguasai saya. Supaya ada ketenangan dan ketentraman. Ngerjakan semuanya dengan penuh sukacita. Dengan penuh kerelaan, dengan penuh pengabdian. Seperti untuk Tuhan ya saudara, bukan untuk manusia. Karena kita tahu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Biar penguasaan diri kita ini menjadi orang yang berbeda ya saudara. Berbedanya apa? Karena kita orang yang beribadah kepada Allah itu orang yang mau mempersembahkan hidup ya saudara. Mempersembahkan untuk Tuhan, bukan karena kita mengerjakan untuk mendapat upah secara dunia, tapi kita beribadah kepada Allah, dan itu yang membuat saudara dan saya ini tampil beda. Sehingga roh penguasaan diri, kita belajar dan belajar. Saya juga bukan sudah super dan sudah sempurna, tidak ya saudara. Punya banyak kelemahan, kadang-kadang bisa emosi, kadang-kadang bisa enggak sabar, kadang-kadang bisa berontak sama Tuhan ya saudara. Tapi diingatkan pagi ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Artinya terus terkoneksi dengan apa yang dari Tuhan. Beribadah kepada Allah adalah mempersembahkan hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya orang yang beribadah itu adalah mempersembahkan satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan dan yang baik, yang hidup, yang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita belajar dan belajar dengan apapun yang Tuhan percayakan, kita belajar mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ibadah kita yang sejati, untuk kita boleh berikan buat Tuhan selagi Tuhan masih beri kesempatan buat saudara dan saya. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, yang terus kita mau bergerak dengan arahan-arahan dan sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Yang kudus, hidup yang kudus, yang terus tidak tercemar dengan polusi-polusi, dengan apapun yang membuat kita ini tidak menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan yang berkenan kepada Allah. Belajar dan belajar menyenangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga kita dan saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi orang itu, iya, orang ini berbeda. Enggak usah kita yang woro-woro, enggak usah kita yang mempromosikan diri ya saudara. Tapi lewat setiap apapun yang kita kerjakan, kita bisa mengerjakan sesuatu persembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah ya saudara, ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia kan maunya dipromosi, menjadi terkenal, mau dipuji, mau disanjung ya saudara-saudara. Tapi kita tidak seperti itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk kehormatan secara dunia ya saudara.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita terus menerus harus berubah ya saudara. Pembaharuan budi ini kita punya pilihan, mau yang bagaimana, karena berubah itu adalah kehendak pribadi, tidak bisa dipaksakan. Firman Tuhan sudah dikasih tahu, diajarin, hamba Tuhan sudah ngajarin, tapi itu pilihan tetap ada di tangan kita. Tapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang mau terus berubah ya saudara-saudara. Diubahkan menjadi ciptaan-ciptaan baru yang lebih terus disempurnakan oleh Roh Kudus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, saudara dan saya, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita tahu ini yang baik untuk Tuhan. Ini yang boleh terus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kesempurnaan itulah Tuhan yang menilai, bukan karena kekuatan kita. Tapi ketika saudara dan saya mengambil satu pilihan, iya saya ini mau terus diubahkan oleh firman, mau terus diajar oleh kebenaran firman, sehingga terus pembaharuan budi itu dilakukan terus menerus, hari demi hari kita menjadi ciptaan baru yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga penguasaan diri dalam hidup saudara dan saya itu lebih ditingkatkan ya saudara. Kalau dulu mungkin kita penguasaan dirinya cuma berapa persen, tapi ketika saudara dan saya ini mau punya komitmen dalam hati, iya Tuhan, tolong saya, Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan terus membuat saudara dan saya ini mengalami perubahan, mengalami pembaharuan dalam segala kelakuan dan tingkah laku, tutur kata kita terus diubahkan seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu boleh saudara dan saya lakukan. Karena kita mengerti, bisa membedakan mana ya, kalau saya marah-marah nanti mungkin membuat orang jadi gemes sama kita. Udah mendingan ditinggal aja. Udah nanti. Saya kadang-kadang begitu, nanti diurusinnya nanti. Karena saya ini gak mau ke polusi, cari aman. Cari aman, tidak mau terpolusi. Udah tahu karakter orang kan bukan kita yang bisa mengubah, tapi Roh Kudus yang mengubah. Paling tidak kita harus tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena kita tahu perbedaan yang menjadi kehendak Tuhan itu kita ngerti ya saudara. Karena kita bisa menguasai diri. Gampang enggak gampang, perlu belajar, perlu terus ditingkatkan. Kemarin mungkin cuma berapa persen, hari ini berapa persen, terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara. Dilanjutkan ayat selanjutnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari-hari ini mungkin khususnya orang-orang Sion ya saudara, ada banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun juga yang saudara dan saya kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Sekalipun tidak ada pemimpin yang lihat, tidak ada teman sekerja yang lihat, bagian kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang selalu mengingatkan saya. Pokoknya kerjain untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan yang terbaik, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Karena lewat setiap pelayanan kita tuh orang bisa lihat. Orang bisa lihat, hari-hari ini masih dikejar-kejar kiriman bahan. Aduh, saya bilang waktunya udah mepet, apa masih bisa jahitnya? Bisa Bu, bisa. Ya sudah, nanti dikirim. Kan kalau orang jahit perlu waktu. Pengiriman juga perlu waktu. Bisa Bu, bisa. Puji Tuhan kata saya. Bagian saya mengirimkan, urusan selanjutnya urusan dia ya saudara. Pokoknya saya udah nanya, sudah ngingetkan, sudah kasih tahu, enggak usah seragam juga boleh, pakai baju nuansa biru, tapi tetap ada yang minta, iya dikerjakan. Bagian saya ini menyalurkan ya saudara-saudara.
1 Petrus 4 ayat 11. Ini firman juga berbicara buat saya. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara. Berbicara itu berkomunikasi sehari-hari. Bukan cuma berbicara di mimbar. Bukan cuma lagi berbawa firman ya saudara. Tapi berbicara itu adalah satu komunikasi. Di pergaulan kita berbicara dengan teman, dengan sesama, dengan rekan sekerja. Diingatkan, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau ngomong itu yang ngomong sesuai dengan apa yang firman Allah ajarkan ya saudara. Ini juga mengingatkan saya, ngomongnya kayak sedang menyampaikan firman Allah. Sehingga ada rem, dikasih rem nih sama Roh Kudus. Awasilah mulutku ya Tuhan, supaya ngomongnya ini jangan kebablasan, ngomongnya jangan ngelantur, ngomongnya ini jangan berontak, tapi seperti yang firman Tuhan ajarkan. Jika ada orang yang melayani, baik ya ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Betul ya saudara, melayani dengan kekuatan kita gak bisa, capek nantinya, hatinya capek ya saudara. Bukan cuma fisiknya tapi hatinya capek, karena apa? Enggak puas. Tapi kalau kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, itu capek iya, tapi nanti hilang dengan apa? Dengan sukacita, dengan kepuasan yang Tuhan berikan, dengan satu kelegaan. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Udah pokoknya kerjakan dan kerjakan. Semuanya dilayani, semuanya dituntaskan seperti yang Tuhan mau. Dan supaya Allah, saudara dan saya ini dimuliakan dalam segala sesuatu, memuliakan nama Tuhan dalam segala sesuatu, bukan cuma melayani, tetapi ketika kita punya komunikasi, ketika kita bergaul ya saudara, dalam segala sesuatu Allah dimuliakan. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Biar peringatan-peringatan firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan saya ini belajar. Ayo sama-sama punya penguasaan diri. Ada Roh Kudus yang terus menjadi alarm. Kita harus punya terus ketaatan, kepekaan yang lebih lagi untuk diingatkan. Seringkali Roh Kudus sudah ngomong, jangan. Tapi kita tetap terus ngelawan, berontak sama kebenaran firman. Itu juga saya bisa lakukan saudara. Karena kita ini juga manusia yang tidak sempurna. Tapi saya belajar dengan firman. Iya. Kalau berbicara ini baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau enggak perlu ya udah, enggak usah diomongkan. Ya, simpan saja dalam hati. Kalau rasanya ini aduh nih ya, pengen gemes gitu ya, pengen ngelawan gitu ya. Sudahlah. Roh Kudus tolong saya. Rem. Nih mulut nih jangan kebablasan ngomong. Itu perlunya Roh Kudus saudara. Menjadi penolong saudara dan saya. Karena manusia ini sangat rapuh. Kepengennya kan kalau dijahatin ya dibales gitu ya saudara. Tapi Alkitab kan ngomong kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu enggak mudah. Tapi perlu proses untuk saudara dan saya ini meningkat. Level pengiringan kita ini meningkat. Penguasaan diri kita ini meningkat. Supaya apa? Roh Kudus yang terus bekerja. Bukan cuma 50%. Tapi lebih lagi untuk kita tunduk dan taat dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita harus berubah saudara. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, menjadi satu ibadah yang sejati lewat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, lewat setiap pergaulan, lewat setiap komunikasi yang kita kerjakan.
nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya saudara, ayo sama-sama belajar. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya bisa ditegur, saya bisa dikasih nasihat. Tapi biar melalui teguran, melalui nasihat yang kita terima itu bukan membuat kita jadi nggak terima. Kadang-kadang orang dibilangin nggak terima, ya saudara. Karena apa? Karena punya kebenaran diri sendiri. Karena tidak ada penguasaan diri. Benernya itu menurut saya ya begitu. Kenapa kamu ngomong yang begini? Itu ya saudara, kita belajar dan belajar. Punya roh penguasaan diri dalam hidup saudara dan saya. Karena ada Roh Kudus, roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bebaskan dan terus libatkan keberadaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan doa, Tuhan tolong saya supaya kita ini terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau. Supaya kita ini punya hubungan, supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan berdoa itu lewat pekerjaan, ya kita punya hubungan dengan Tuhan. Lewat apapun yang kita kerjakan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukan duduk diam dan berdoa seharian dan tidak mengerjakan apa-apa, tidak. Tapi lewat apapun yang kita kerjakan dari pagi sampai malam, kita boleh terus terkoneksi dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong buat saudara dan saya, yang menuntun di dalam jalan-jalan kebenaran firman, sehingga kita ini terus dikuasai oleh rohnya yang akan terus menguasai kita lebih daripada keinginan kita sendiri. Karena manusia itu punya pilihan, punya keinginan, ya saudara, yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan, ayo berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh rohnya, sehingga kita ini bisa dimampukan punya penguasaan diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara dan saya ini punya ketenangan karena ada firman Tuhan yang terus saudara dan saya ini dihidupi dengan firman Tuhan. Belajar dan belajar, ya saudara. Semua tidak ada yang sempurna. Sempurna nanti kalau sudah di surga. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, biarlah itu menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ayo bareng-bareng jalan sama Roh Kudus, sehingga kita terus ditingkatkan penguasaan diri kita dalam kita berbicara, dalam kita melayani, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang berbeda. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada kehendak Tuhan yang bisa saudara dan saya ini kerjakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara hari ini diperingatkan ya, harus menguasai diri. Karena apa? 99,9% setiap manusia, anak kecil maupun sampai orang dewasa itu kurang sabar ya. Kemarin kita mengalami. Nah, saudara akan tahu saya kedatangan adik saya yang dari Australia. Jadi kan tak ajak jalan-jalan, tak ajak makan gitu kan. Nah, suatu saat kemarin itu si Sofi ngajak makan di sesudah makan diajak lagi ke Berkat Jaya, itu di situ kan ada roti enak gitu kan. Ini orang baratan, jadi diajaknya ke sana ya. Nah, saya sudah ngomong sama Kaila, kamu mau ikut enggak? Dia bilang nanti saya itu jam 1 itu ada pertemuan OSIS gitu. Jadi kamu mau ikut enggak? Bimbang kan ya anak namanya. Salah satu dia kepengen ikut, tapi salah satu lagi dia merasakan nanti dia harus tanggung jawab sama OSIS gitu. Jadi gimana kamu keputusannya, harus ngasih keputusan. Saya mau belajar buat cucu-cucu saya ini jangan dompleng terus, apa jare, nggak mau. Ayo kamu ngambil keputusan. Ya sudah ikut, sudah. Saya perkirakan masih cukuplah jam 1 balik gitu ya. Nah, sudah. Tapi mukanya itu kelihatan tidak sukacita
karena dia anaknya memang tanggung jawab. Jadi akhirnya habis makan di sana, begitu jam 12 dia sudah bilang, udah jam 12 mah, jam 12 mah, kurang ada penguasaan diri ini anak ya. Ya udah ya pulang. Terus gitu. Saya sampai mikir, wah lebih baik ini anak ikut mobilnya Sofi. Sebab kalau ikut mobilnya papahnya, saya takut nanti agak telat gitulah pikir saya, karena nanti papahnya kan sama keluarganya Esther. Jadi saya pikir siapa tahu nanti mampir. Wis kamu ikut sini aja wis ini. Tahu nggak di jalan depan kan lampu merah. Aduh, lampu merah lagi gitu ya. Ini kurang penguasaan diri ya sudah. Terus begitu lampunya hijau, di depan kan ada mobil. Aduh, depan mobil itu di depan. Ayolah cepetlah harus. Jadi saya melihat ini anak kecil, anak besar, anak apapun juga itu ada kurang penguasaan diri. Kita juga sing wis tua juga kadang-kadang kurang penguasaan diri. Dan hari ini itu kita diajar untuk penguasaan diri. Sekalipun kemarin akhirnya sampai rumah itu baru berapa jam 12:20 lah ya. Jadi saya bilang wis cepetan kamu ini ganti baju terus langsung berangkat. Toh nggak terlambat gitu loh. Tidak bakal terlambat. Kita sudah prediksi tidak bakal terlambat. Cuma namanya anak itu ya kita tahu kurang ada penguasaan diri. Jadi bukan anak saja. Coba lihat baby ya. Baby masih kecil nih. Dia lapar, nangis kan. Sabar, mama mau bikin susu. Sabar, tetap nangis. Nah itu karena apa? Kurang penguasaan diri. Masih baby sudah kelihatan kurang penguasaan diri. Jadi sebenarnya asal usulnya kurang penguasaan diri itu dari mana sih? Ya dari sononya, dari Hawa. Kurang punya roh penguasaan diri. Dibujuk-bujuk sama namanya ular. Makan baik. Terkena karena apa? Kurang penguasaan diri. Betul nggak? Kalau memangnya ada penguasaan diri mau dibujuk apapun nggak akan kena, ya kan? Nah, roh penguasaan diri itu kita tahu dihembuskan oleh siapa? Ular. Ular itu siapa? Iblis. Ya. Jadi saudara harus ingat, kalau kurang penguasaan diri berarti kamu lagi dihembus-hembuskan sama ular, sama iblis. Ya. Awas, hati-hati ya. Apalagi hari-hari ini itu banyak kesibukan. Saya rasakan yang paling agak rentan itu orang GK. Paling rentan. Sudah capek terus ngomong, "Loh ini kok belum dikerjakan?" Wah, wis muntap. Umum bahasa Jawanya ya. Itu banyak orang GK ya. Saya berdoa, saya kan gak ikut masak ya. Jadi saya berdoa supaya ada roh penguasaan diri buat semuanya. Yang kedua siapa? Yaitu nanti kalau para asyir. Begitu orang banyak, begitu orang tidak bisa diatur, langsung kurang penguasaan diri. Saya berdoa ya, Pak Heri lebih sabar ya. Nanti dalam menghadapi akan semuanya itu ya. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup dan Roh Kudus. Tadi sudah diterangkan tentang Roh Kudus untuk bisa membuat kita lebih sabar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua dan semuanya yang Engkau sedang kerjakan dan sudah kerjakan buat tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk pujian penyembahan selama 1 jam. Tuhan, buat kami mengingat Tuhan, bahwa Engkau itu yang memeliharakan kami, Engkau mengenyangkan kami, Engkau mencukupkan kami Tuhan. Sehingga kami tidak ada rasa khawatir dan mempunyai roh penguasaan diri Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan dan terima kasih.
Kami tetap berdoa sebentar sore Tuhan. Kami akan mendengar akan pesan-pesan-Mu. Siapkan hati kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami sore nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua baik dari dalam maupun dari luar kota untuk hadir bersama-sama mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik. Semua persoalan kami, baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan perekonomian, persoalan keluarga, kami percaya Engkau mempedulikan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca saat ini Tuhan. Cuaca ekstrim yang saat ini kami lihat Tuhan. Panas, terlalu panas, tiba-tiba hujan. Kami tetap bersyukur karena Kau tetap memeliharakan kota ini. Kau memberkati kota ini, panas pun tidak sampai terlalu tinggi. Kadang-kadang Kau masih memberi hujan. Hanya satu perkara, kami minta pemeliharaan-Mu. Apapun keadaan cuaca, apapun ada bencana alam apapun, Bapa, kami percaya Engkau tetap memeliharakan kami dan melindungi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami benar-benar Tuhan mau mengatakan kepada-Mu, minta daya tahan tubuh yang baru dengan keadaan cuaca yang ekstrim ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Kami kuat dan sehat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini tetap di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengkafaran daripada-Mu Tuhan. Karena itu dengan pengurapan ini akan terjadi pengkafaran seluruh hidup kami. Terjadi pengkafaran mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Bapak, Kau berkati Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau babat habis. Ini tangan kami, biarlah pengurapan ini turun atas kami, atas kaki kami ya Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami hari ini, Engkau yang akan memimpinnya dari pagi sampai malam. Anugerah-Mu besar buat kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Gideon dan Riko yang hari-hari ini melakukan tugas di daerah sekitar Pulau Nias. Kau berkati mereka. Urapi dengan urapan yang baru. Beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Generasi tua dan generasi muda Tuhan, akan terjadi lawatan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ikut ambil bagian.